Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian yang dirahmati Allah. Kita perlu untuk terus-menerus melihat tentang mengapa diri kita seperti kurang bahagia. Dan itu sebenarnya jawabannya ada di dalam Al-Quran. Nah, sahabat sekalian, subuh tadi saya mendengarkan imam sholat berjamaah membaca surat As-Sam. Dan pada ayat ke-9, ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Selepas itu saya pulang dan kemudian coba meresapi lebih dalam. Kenapa yang disebut beruntung oleh Allah adalah orang yang mensucikan jiwanya. Kalau kita lihat para pedagang itu merasa untung ketika mendapat laba. Kemudian juga orang tua merasa untung atau beruntung ketika anaknya tumbuh menjadi anak yang patuh, taat, berprestasi, soleh, dan soleha. Lalu kenapa kemudian ketika kehidupan kita oleh Allah itu disebut beruntung kalau mensucikan jiwa? Nah, ini kan sangat paradok ya. Kalau kemudian kita hubungkan dengan fenomena orang mengejar jabatan, sampai rela korupsi, bahkan mengorbankan orang lain, berbuat zalim, sampai ada laut dipagar dan seterusnya. Apakah mereka yang beruntung? Atau kita yang tidak beruntung? Yang tidak mendapatkan kesempatan melakukan itu semua? Tapi kalau kita kembali pada Al-Quran ini, justru orang-orang yang beruntung adalah yang mereka berusaha untuk mensucikan jiwanya. Kenapa seperti itu? Nah, sahabat kalian, renungan saya menyebutkan bahwa ternyata manusia itu punya nilai. Dan nilai manusia itu ada di dalam apa yang kita sebut akhlak. Dari akhlak itulah manusia bisa menjadi orang jujur, amanah, peduli, dan karena itu tidak mau berbuat curang, berbuat jahat, atau zalim. Nah, itulah sejatinya nilai dasar manusia yang ternyata ada pada ruhiyahnya. Orang boleh saja punya harta kekayaan yang besar, ya, bisa berpakaian bagus, tetapi tanpa akhlak ia tidak akan mendapat hati dari manusia lainnya. Sekarang lihat saja pejabat yang kemudian tidak mensucikan jiwanya dan memilih mengikuti kehendak atau kuasa materi, biasanya tidak mendapat hati dari masyarakat. Nah, semua ini menunjukkan kepada kita, sahabat sekalian, bahwa mensucikan jiwa itu berarti kita harus fokus memperbaiki diri kita untuk menjadi manusia yang punya nilai. Dan Rasulullah telah memberikan teladan sejak kecil ia sangat bernilai sehingga orang-orang Quraisy menyebut dia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Al-Amin. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa keberuntungan bukan semata-mata memperoleh materi, tetapi bagaimana memperoleh ridho ilahi. Kalau kita perhatikan di dalam tafsir Madinah Al-Munawwarah, itu dijelaskan bahwa orang yang mensucikan jiwa artinya memiliki perhatian dan fokus untuk memperbaiki amal perbuatannya. Ia berusaha untuk melaksanakan amal-amal yang mulia dan menghindari terperosok dari melakukan amal-amal buruk yang mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tafsir Kementerian Agama RI terhadap ayat itu menjelaskan bahwa orang yang mensucikan jiwanya adalah yang fokus pada kebaikan, yaitu menjauhi segala kotoran seperti syirik, kufur, takabur, iri, dengki, kikir, tamak, dan sebagainya. Kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat seperti iman, ikhlas, sabar, syukur, dan sebagainya. Nah, sahabat sekalian, kalau kita ingin menjadi bahagia, sebenarnya kita tidak perlu ya
tengok ke sana, tengok ke sini, baca saja Al-Quran dengan fokus. Dan menarik ini, Darius Forbes dalam bukunya Do It Today menerangkan bahwa fokus yang menjadi pembeda seseorang akan memiliki kualitas dalam hidupnya atau tidak berkualitas. Orang yang tidak fokus, kata Darius, sama dengan tidak memiliki kemampuan mengontrol diri. Dan orang yang tidak mampu melakukan kontrol akan dirinya, ia akan hidup dalam frustasi. Dan karena itu Darius mendorong agar hidup kita harus dimulai dengan memberikan fokus atau atensi, bukan semata-mata mengatur waktu. Dengan demikian sahabat sekalian, mari kita berlatih untuk memiliki fokus, terutama di dalam memahami, menghayati, dan menjadikan nilai-nilai yang ada di dalam ayat Al-Quran sebagai sarana untuk menjadi manusia yang hidup, punya tujuan, dan karena itu punya kualitas. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.